Halo. Nah, ini kalau dari sisi perusahaan, kita bisa membentuk kelompok konsumen. Jadi ketika kita akan meluncurkan produk baru, kita bisa ngetes ke konsumen itu. Kemarin kan sudah ada toh, sebelum produk baru itu diluncurkan dan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Itu biasanya kepada kelompok konsumen yang sudah loyal ke kita. Misalnya kita minta pendapat, ini kira-kira bisa diterima nggak di masyarakat kalau misalnya mengeluarkan produk seperti ini. Nah, kalau dari sisi konsumennya, biasanya kan bisa memperoleh diskon karena dia sudah termasuk pelanggan yang setia, terus bisa memiliki beberapa keuntungan, misalnya lebih dekat dengan perusahaan, lebih dekat dengan yang memberi pelayanan, ya perusahaan jasa kita tuh. Itu manfaatnya strategi pemasaran relasional. Terus habis gitu, faktor untuk mengimplementasikan pemasaran relasional: kemampuan karyawan, tingkat keuntungan yang diharapkan, tingkat keterlibatan yang diharapkan, pengalaman perusahaan, sama kemampuan untuk mengukur kerja relasional. Sebentar, ini tuh kok sampai sini ada mau ditanyakan? Jadi ini faktor-faktor yang penting ketika kita melakukan pemasaran relasional ya. Jadi kemampuan karyawan kita bagaimana, apa sudah mumpuni atau belum. Terus kita ingin tingkat keuntungannya seperti apa. Terus kita ingin tingkat keterlibatan konsumen itu seberapa besar. Sama pengalaman perusahaan, biasanya kita sudah punya pengalaman belum dalam melakukan pemasaran seperti ini. Sama kemampuan untuk mengukur kinerja relasi. Jadi ini maksudnya kita membangun relasi dengan konsumen. Terus ada yang namanya customer bonding. Ini sistem baru yang berinisiatif untuk mempertahankan hubungan dengan setiap pelanggan atau calon pelanggan. Ini namanya customer bonding. Jadi kita ingin mempertahankan hubungan baik dengan konsumen kita. Namanya customer bonding. Nih. Terus habis itu, dasar dari customer bonding yaitu sebuah strategi yang berpusat pada kesetiaan pelanggan. Nah, tadi kan kita ingin menjalin hubungan baik dengan pelanggan, itu kita dasarnya itu ketika kita punya pelanggan yang setia, otomatis kita bisa membangun hubungan yang baik kan. Jadi makanya strateginya berpusat pada kesetiaan pelanggan. Terus penampilan jujur perusahaan pada konsumen yang disampaikan melalui media tertentu. Maksudnya kita sebagai perusahaan itu transparan ke konsumen, kita itu melakukan seperti ini. Nah, itu dijelaskan ke konsumen. Jadi jangan sampai kita menipu konsumen ya, harus jujur apa adanya. Jadi supaya, karena kalau kita jujur kan otomatis kan konsumen percaya sama kita. Terus pengalaman konsumen memakai produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi harapan. Tadi ingat kan, kalau melebihi harapan atau bisa memenuhi harapan, itu tadi bisa dibilang sebagai customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Terus proses customer bonding yaitu awareness bonding. Perusahaan mendapat bagian dalam ingatan atau benak konsumen. Awareness itu maksudnya aware itu kayak sadar gitu loh, sadar akan adanya perusahaan itu, seperti itu. Jadi tahu, konsumen itu tahu ada yang namanya perusahaan A misalnya. Terus identity bonding, penghargaan konsumen terhadap tindakan-tindakan positif perusahaan karena ada ikatan emosional. Jadi tahu identitas perusahaan itu seperti apa.
Karena sudah sering, misalnya sudah sering datang, jadinya tahu oh perusahaan A itu seperti ini. Terus habis gitu relationship bonding, membentuk ikatan dan dialog antar pemasar dan konsumen. Jadi kita sering-sering berbicara dengan konsumen, sering-sering mendengarkan keinginan konsumen seperti apa. Terus community bonding, interaksi tidak hanya antara perusahaan dan pelanggan, namun juga pelanggan dengan pelanggan. Nah itu penting juga kan, ketika kayak tadi misalnya kita bikin customer club, pelanggan sama pelanggan kan bisa ketemu. Nah di situ misalnya kita bisa bikin acara apa untuk pelanggan yang masuk ke customer club. Nah di situ pelanggan bisa berinteraksi, mungkin mereka bisa bertukar pendapat, tetap bertukar apa. Nah di situ jadi interaksinya nggak hanya antara perusahaan dengan pelanggan, tapi juga pelanggan dengan pelanggan. Itu namanya community bonding. Terus advokasi bonding, perusahaan tidak terlibat secara langsung, misalnya bisa melalui bantuan pihak ketiga, melalui PR atau apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kegiatan belajar IKA cuman sedikit. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? So far gimana? Hari ini kita cuman belajar modul 6 aja. Nanti minggu kan presentasi. Terus minggu depan baru modul 7 sama 8 terakhir. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya Mbak Silvi, kalau bisa sebelum tanggal 25 ya videonya dikumpulkan, soalnya saya harus menyerahkan nilai paling lambat tanggal 25. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Nggak ada, saya lanjut ya. Jadi penanganan keluhan dan pemulihan jasa. Jadi ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini bisa dilihat di sini. Kalau nggak bisa di buku di halaman 6.38, di situ ada yang namanya service failure. Maksudnya kesalahan dari pelayanan service ya. Kesalahan dari pelayanan itu dapat menimbulkan dissatisfaction atau negative emotion. Di sini maksudnya ketika kita melakukan kesalahan, otomatis pelanggan merasakan ketidakpuasan atau merasakan hal yang negatif tentang perusahaan kita. Nah, itu bisa ada dua, kayak tadi complaint action sama no complaint. Nah, sekarang ke no complaint dulu ya. Ketika pelanggan itu nggak komplain, bukan berarti dia diam saja. Bisa aja dia langsung berpindah ke perusahaan lain, atau juga diam dan tetap mau sama perusahaan kita. Mungkin misalnya bisa ditoleransi, oh nggak masalah, mungkin menurut karena dia pelanggan setia, oh sudah tahu, bisa maklum misalnya cuman kesalahan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk pelanggan yang baru, wah kok kayak gini, baru pertama kali datang tapi sudah bikin kesalahan misalnya, nah dia berpindah ke yang lain, itu bisa jadi ketika nggak ada yang namanya komplain, bukan berarti dia pasti bertahan, tapi bisa aja langsung berpindah ke perusahaan lain. Terus ketika dia melakukan komplain action atau melakukan tindakan, itu bisa komplain to provider atau melalui negative word of mouth atau third party action. Ini ke pihak ketiga, mungkin bisa misalnya kesalahan yang fatal, bisa menuntut pengadilan. Misalnya ini negative word of mouth, ya bilang hal-hal yang kurang baik tentang perusahaan. Terus kalau komplain, ya ini langsung komplain ke perusahaan. Nah, hasil akhirnya ya sama kayak yang no complain tadi, bisa berpindah ke perusahaan lain atau tetap mau sama perusahaan kita, walaupun dia misalnya setelah komplain, kok perusahaan ini kok gini pelayanannya kok gini. Oke, ternyata ditanggapi baik dengan perusahaan, dan perusahaan